Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Salsabila dari kelas e-learning dengan NIM 45230912163. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek konstruksi alat ukur psikologi dengan judul Social Media Dysregulation. Nah, yang pertama itu saya akan bahas latar belakang, tujuan, dan manfaat. Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Selain memberikan manfaat, sebagian media sosial bisa menjadi sumber komunikasi, hiburan, sumber informasi, dan selain itu juga bisa berdampak negatif jika penggunaannya berlebihan. Banyak individu menjadi sulit mengendalikan penggunaan media sosial sehingga mengabaikan tugas, pekerjaan, maupun aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut dapat menyebabkan menurunnya produktivitas, berkurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketergantungan terhadap media sosial. Berdasarkan fenomena tersebut, kami mengembangkan alat ukur social media dysregulation untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mengendalikan penggunaan media sosial. Adapun tujuan dari penelitian kami ini, yang pertama itu menyusun alat ukur mengenai social media dysregulation. Yang kedua, mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur. Dan selanjutnya itu menghasilkan instrumen yang layak digunakan dalam penelitian. Adapun manfaat dari penelitian kami yaitu secara teoritis dapat menambah referensi serta regulasi diri pada penggunaan media sosial. Sedangkan secara praktis, alat ukur ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti, mahasiswa, maupun praktisi psikologi sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya, pada bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang definisi konseptual dan operasional. Nah, variabel yang kami ukur adalah social media dysregulation yang disusun berdasarkan self-regulation teori dari materi Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, regulasi diri merupakan kemampuan seseorang untuk memonitor, mengevaluasi, serta mengendalikan perilaku agar sesuai dengan tujuan yang ingin mereka capai. Dalam penelitian ini terdapat 3 dimensi. Yang pertama itu self-monitoring, yaitu kemampuan menyadari perilaku penggunaan media sosial. Yang kedua ada self-evaluation. Nah, self-evaluation ini adalah kemampuan seseorang untuk mengevaluasi dampak penggunaan sosial terhadap aktivitas dan tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir itu ada self-control. Self-control ini yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri agar penggunaan media sosial tetap sesuai dengan prioritas. Secara operasional, social media dysregulation diukur menggunakan skala Likert yang disusun berdasarkan ketiga dimensi tersebut. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi regulasi diri antara lain kemampuan mengontrol diri, kesadaran diri, evaluasi terhadap perilaku, serta kemampuan mengendalikan dorongan menggunakan media sosial. Instrumen ini disusun berdasarkan teori Albert Bandura, yang kemudian kami kembangkan menjadi indikator-indikator perilaku yang dapat diukur menggunakan kuesioner. Nah, bagian ketiga itu ada proses penulisan item dan validitas logis. Tahap pertama dalam penyusunan alat ukur adalah kami menentukan teori dan dimensi yang ingin digunakan. Selanjutnya, setiap dimensi kami jabarkan menjadi indikator, kemudian disusun menjadi item favorable dan item unfavorable. Jumlah item awal
kami susun sebanyak 30 yang terdiri dari 10 item self-monitoring, 10 item self-evaluation, dan 10 item self-control. Selanjutnya, kami lakukan validitas logis, yaitu melalui penilaian subject matter expert atau SME. Nah, SME bertugas mengevaluasi kesesuaian item dengan indikator, kejelasan bahasa, dan relevansi isi terhadap konstruk yang ingin diukur. Berdasarkan hasil validitas logis, beberapa item direvisi agar lebih jelas dan sesuai dengan teori, sehingga siap dilakukan uji coba dan siap untuk dibagikan kepada responden. Nah, adapun bagian keempat yaitu proses uji coba alat ukur. Nah, setelah itemnya selesai kami susun, kami lakukan uji coba menggunakan responden penelitian. Data kemudian kami analisis menggunakan confirmatory factor analysis atau biasanya yang disebut dengan CFA. Nah, CFA ini digunakan untuk menguji apakah item-item ini benar mengukur konstruk sesuai teori. Beberapa parameter model fit yang digunakan antara lain NFI, GFI, SRMR. Nah, hasil CFA tersebut CFI sebesar 0,90 keempat indeks tersebut, indeks yang terpenuhi, jika sudah terpenuhi akan disebut kategori good fit. Namun masih terdapat beberapa indeks yang belum memenuhi kriteria, sehingga model masih memerlukan perbaikan. Selanjutnya kami lakukan evaluasi terhadap faktor loading. Hasil menunjukkan pada dimensi self-monitoring, seluruh indikator disebutkan valid. Pada dimensi self-evaluation, terdapat 2 indikator yang tidak valid, yaitu SE2 dan SE3, karena loading faktor kurang dari 0,50. Sedangkan pada dimensi self-control, seluruh indikator masih memenuhi batas minimal. Selanjutnya, kami lakukan pengujian reliabilitas. Hasil menunjukkan yaitu yang pertama, self-monitoring memiliki omega 0,747 dan alpha 0,718 sehingga reliable. Adapun yang kedua adalah self-evaluation memiliki omega 0,844 tetapi alpha 0,576 sehingga masih terdapat kelemahan konsistensi. Adapun yang terakhir itu terdapat pada self-control. Self-control ini memiliki omega 0,439 sehingga reliabilitasnya masih rendah. Nah, reliabilitas total instrumen memperoleh omega 0,790 dan alpha 0,859 sehingga secara keseluruhan instrumen tergolong reliable. Bagian kelima yaitu kesimpulan dan hasil validitas. Berdasarkan hasil CFA yang kami hitung, dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh item memenuhi kriteria validitas. Item yang memiliki faktor loading di bawah 0,50 dinyatakan tidak valid dan disarankan untuk dieliminasi, yaitu pada bagian SE2 dan SE3. Selain itu, indikator SE10 juga menunjukkan masalah serius berupa Hewitt catch sehingga sebaiknya tidak digunakan dalam model. Sebagian besar item pada dimensi self-monitoring dan self-control memenuhi kriteria valid sehingga masih layak dipertahankan, sehingga bisa dipakai sebagai alat ukur. Kemudian, dengan demikian, instrumen sosial media dysregulation ini masih dapat digunakan setelah dilakukan revisi dan eliminasi terhadap item-item yang bermasalah. Nah, selanjutnya itu pada bagian ke-6,
yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, alat ukur social media dysregulation berhasil disusun berdasarkan teori regulasi diri dari Albert Bandura dengan 3 dimensi utama, yaitu self-monitoring, self-evaluation, dan self-control. Hasil analisis CFA menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mampu mengukur konstruk yang dimaksud, meskipun masih terdapat beberapa item yang harus dieliminasi karena tidak memenuhi beberapa kriteria, validitas maupun reliabilitas. Secara keseluruhan, instrumen ini memiliki reliabilitas total yang baik dan berpotensi digunakan sebagai alat ukur setelah dilakukan penyempurnaan terhadap item-item yang bermasalah. Saran yang dapat diberikan adalah memperbanyak jumlah responden pada penelitian selanjutnya, memperbaiki redaksi item yang memiliki loading rendah, serta melakukan pengujian CFA ulang agar model memperoleh goodness of fit yang lebih baik. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.